Pak Ki Agus Muhammad Siddiq pernah itu bilang juga, kerjane Sudiro iki nek nyugihke iki ora bakal iso. Tapi nek nggo nyukupi karo keluargamu, insyaallah. Salam Elgus Ras, salam Indonesia sehat. Semoga kesehatan selalu diberikan kepada kita semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta ketik loncengnya supaya bisa mengetahui informasi terbaru khususnya Sudiro Tunggajaya Divisi Merapi Raya Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi di channel saya yaitu Mas Teguh Official dan juga di channel STJ Merapi Official. Baik, dalam kesempatan kali ini saya berada di garasi Sudiro Tunggajaya Divisi 4 Merapi Raya di bawah pimpinan Bapak Heri. Selamat malam Sugeng Dalu. Selamat malam Sugeng Dalu, Mas Teguh yang baik hati dan tidak sombong. Siap, terima kasih. Aduh, saya gak bawa receh ya. Baik, ini sebenarnya kita mau obras gini. Betul sekali. Obrolan santai. Jadi sebenarnya saya juga kangen. Udah lama nggak kesini dan. Ya. Tapi bukan konteks yang itu, kita konteks yang masalah dunia perbisan. Oke, Nah, terima kasih Om Teguh. mungkin untuk teman-teman ini banyak yang nggak tahu dan di Divisi 4 Merapi Raya itu sebenarnya itu di bawah pimpinan siapa sih? Kok banyak yang bilang di sana itu disiplin, terus sangat aturannya itu sangat benar-benar diterapkan untuk melayani dalam dunia perbisan, khususnya di Divisi 4 Merapi Raya. Nah, ini daripada teman-teman pada tanya-tanya siapa sih, baik kita langsung tanya saja ya sama yang bersangkutan, yaitu beliau ini adalah Korwil dari Divisi 4 Merapi Raya. Nah, saya nggak mau tanya, biar beliau sendiri aja yang memperkenalkan diri. Silakan, monggo. Terima kasih. Salam Elgus Ras, salam Elgus Ras. Indonesia sehat. Nah, inilah ciri khas dari Sudiro Merapi Raya Official. Terima kasih Mas Teguh. Siap, sudah sama-sama. berkenan hadir di Terminal Insinyur Soekarno yang megah ini. Pada kesempatan malam hari ini mungkin saya akan memperkenalkan sedikit bahwa saya di sini ditunjuk oleh Owner Ki Agus Muhammad Siddiq sebagai Korwil. Ya, jadi untuk mengatur semua unit baik dari keagenan maupun pemberangkatan unit, penataan kru maupun perbaikan. Nah, untuk kebetulan ini Mas Teguh ini juga termasuk perintis. Nah, perintis pada saat pembukaan Sudiro di Divisi 4 Jogja. Nah, pada saat itu bawa apa Mas Teguh? Bawa unit Iguazu. Nah. Siap. Baik, ini sebentar ini saya potong dulu sedikit. Ya. Baik itu teman-teman, sebenarnya beliau ini bagi saya sangat yang berjasa. Karena apa? Yang menjamin masuk di PU Sudiro Tunggajaya yaitu beliau. Jadi terima kasih banyak atas bantuannya, dan sampai saat ini insya Allah tetap saya menjalankan amanah sesuai dengan pesan-pesan jenengan pada waktu dulu. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada masalah dan jangan sampai ada masalah. Siap, terima kasih. Monggo dilanjut lagi. Oke. Nah. Bukan kita berjasa, enggak. Mas Teguh itu terlalu wah. Nah ini istilahnya kelebihan dari Neri, nggak mau diwakilkan terlalu itu. Terlalu hitam, meninggikan. ya? Terlalu hitam, ya? Meninggikan. Ya namanya persahabatan itu memang kita saling membantu. Siapa Siap. yang bisa, siapa yang ada, karena mohon maaf, jangan pernah berpikiran orang itu akan seperti itu. Pastinya semua akan ada perubahan. Siap. Ya kebetulan terima kasih sekali Mas Teguh sampai saat ini sudah kembali istilahnya menjadi sosok Mas Teguh yang sekarang. Siap. Ya mungkin Terima tidak kasih perlu banyak. kita ceritakan dulunya seperti apa. Orang hidup pasti ada ceritanya. Begitupun bener. juga saya. Ya. Nah. Jadi suatu kehormatan Mas Teguh hadir di sini. Kita ngobrol-ngobrol tentang dunia perbisan, tentang dunia ya suka dukanya di jalan maupun bagaimana kita mendapatkan ya penumpang, banyak komplainan dan lain sebagainya. Ya itulah
namanya seni di jalan. Siap. Dan juga terima kasih buat teman-teman semuanya ya yang sudah mendoakan PU Sudro Tugasjaya yang saat ini semakin maju dan solid, khususnya juga di divisi 4 Merapi Raya di bawah pimpinan Bapak Eri. Nah, ini teman-teman, ini saya mau tanya nih sama Bapak Eri nih. Bapak Eri selama menjadi Korwil itu mulai tahun berapa? Waduh, tahunnya lupa. Tahunnya lupa. Kira-kira kalau dihitung mundur itu sudah berjalan berapa tahun? Dihitung mundur hampir berjalan 3 tahunan. Hampir berjalan 3 tahunan. Ya. Dan saya pun juga tahu pasti dulu Dan Heri itu ini sebutannya yang singkat sama kru di divisi 4 ya. Beliau ini lebih sering disebut dengan sebutan Dan. Nah, pasti pada tanya kan, kenapa disebut Dan? Nah, biar beliau sendiri yang jawab kenapa disebut Dan. Sebenarnya ada latar belakangnya lagi, cuma saya belum berani bilang. Makanya mending yang bersangkutan sendiri, beliau monggo silakan. Sebenarnya itu latar belakangnya apa sih? Kok sampai di divisi Merapi 4 ini sangat-sangat disiplin? Oke. Siap, monggo silakan. Mas Siap. Datul, ya. Ya mungkin background saya mungkin karena selain kita diberi kepercayaan oleh Big Boss untuk memegang Korwil divisi 4 Merapi Raya, keseharian saya adalah sebagai Pak Babin. Nah, di Polsek Trucuk, Polres Klaten, tepatnya di Desa Trucuk. Ya. Kalau untuk berapa lamanya ikut di Sudiro sebetulnya sudah lama, cuman mendapatkan kepercayaan dari Big Boss ya mungkin 3 tahunan inilah. 3 tahun ini. Kalaupun masalah disiplin kita terapkan ya itu adalah kebijakan ataupun sebuah terobosan dari tiap-tiap Korwil untuk istilahnya memajukan, kemudian mendisiplinkan. Ya. Selalu mengingatkan bagaimana teman-teman itu memberikan pelayanan di jalan. Karena apa? Driver itu tanggung jawabnya tinggi. Benar. Yang satu yang pastinya memberikan rasa nyaman, memberikan rasa istilahnya ya pastilah sampai tujuan dengan aman. Aman juga yang terutama keselamatan itu. Betul sekali. Keselamatan itu nomor 1. Karena kalau kita tidak selalu mengingatkan, kalau kita tidak selalu memberikan istilahnya cerita-cerita kepada teman-teman, nanti kesannya bahwa Sudiro itu sejak dulu terkenal dengan sosnya ya, sos dan kecepatan. Dan sekarang hanya image-nya ini dirubah menjadi nyaman nomor 1. Nyaman nomor 1. Bonusnya tepat waktu. Tepat waktu. Nah, keselamatan yang diutamakan. Betul sekali. Nah, ini tadi kan sebelum jenengan datang ke sini, saya sudah tanya sama dari kru ya, itu tanya sosok Dan Heri di mata kru itu gimana. Tadi juga ada yang ngomong, jadi itu kalau Dan Heri misalkan ada waktu untuk mengumpulkan kru, misalkan kita ambil waktu 10 menit pengarahan, jadi yang 4 menit itu Dan Heri itu selalu ngasih tahu intro dalam arti penekanan dan juga dalam mengingatkan, dan yang waktu 6 menitnya untuk sharing. Itu kelebihan dari beliau tadi sesuai dengan apa yang diucapkan dari guru-guru jenengan. Wah. Nah itu untuk menuju ke situ kan sebenarnya kan banyak itu jalan yang terjal lah, mungkin nggak selalu mulus nggih. Nah itu lika-likunya selama menjadi Korwil di divisi 4 itu apa suka dukanya? Kalau suka dukanya nggak pernah ada. Nggak ada. Jujur kan nggak pernah ada, karena memang background saya dulu, saya berawal dari bismania. Nah, berawal dari bismania. Ya. Jadi memang benar-benar tahu dulu, dunia bis ya. Kita suka dulu dengan hobi. Ya. Nah, pada saat itu mungkin sama dengan teman-teman yang lain, saya selalu main kemana tempat pasti bawa kamera. Yeah. Di Facebook saya, Instagram saya adanya cuman bis. Terkadang memang ada teman-teman mosok Pak Polisi kok senengnya karo bis. Bis ya. Padahal itu banyak image negatif. Ya mungkin karena ulah oknum ataupun kelalaian teman-teman yang sering kadang sembrono lah ya, sembrono. Nah itu sebuah hobi dengan profesi yang sangat tidak pas. Nah makanya kan saya juga sering menekankan jadikanlah hobimu sebagai ladang rezekimu. Betul sekali. Nah itu ada kata-kata yang masih saya ingat itu dari Om Bayu.
Om Bayu itu Bilo di Bojo. Nggih. Mungkin di Facebook terkenalnya dengan Glanyong Godok. Glanyong Nah, Godok. Pripun? Dia menuntun saya mengarahkan hobi, kemudian ada kata-kata yang seperti tadi Om Teguh sampaikan. Jadikanlah hobimu menjadi ladang rezeki. Nah, karena kalau kita sudah suka dengan hobi, apapun yang kita jalani, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat untuk terobosan, pasti akan membuahkan sebuah hasil yang positif, baik dan positif. Nah, bener kalau Daniri tadi bilang berawal dari Bismania, karena saya pernah waktu itu Daniri itu touring, ya kan, bersama putra-putranya. Waktu itu naik unit apa ya ke Jakarta via Selatan. Nah, saya masih ingat banget itu, nggak tahu tahun berapa itu, pokoknya masih ingat. Nah, dan sampai saat ini alhamdulillah beliau dipercaya sama Bapak Ki Agus Muhammad Siddiq sebagai Korwil Divisi 4 Merapi Raya. Nah, ini berkaitan dengan Divisi 4 Merapi Raya, dan mesti teman-teman pada tanya, itu sebenarnya tuh unit di sini tuh ada berapa untuk di Divisi Merapi Raya ini? Sebetulnya ada 18 unit. Nah, 18 unit. Nah, namun karena 2 unit ada yang laka, satu di Banyumas, satu di Pemalang. Kemudian kemarin karena ada permintaan untuk memenuhi kebutuhan divisi pusat dulu, sehingga armada di sini kalau tidak salah tinggal 12. Tinggal 12 untuk yang di Divisi Merapi Raya. Betul nah, sekali. Itu melayani rute mana saja, dan mungkin teman-teman pokoknya yang di wilayah Jogja, insya Allah mau tujuan kemana aja, ada nggih untuk ke barat nggih? Ke Jakarta ada. Jakarta Bogor ada nggih? Ada. Nah, itu mana saja? Monggo mungkin biar teman-teman lebih jelas. Wah, iki jelas ke Korwil langsung. Wah, aku lebih percaya gitu kan. Ya. Pripun? Yang pastinya sebuah keberhasilan itu adalah tim. Kita di sini ada agen, ada kru, ada pengurus, maupun ada istilahnya bos. Ya. Jadi semua berkaitan langsung. Semua berkaitan langsung. Kemudian untuk pemberangkatannya memang pagi itu ada Tangerang sama Muncul. Itu startnya dari Terminal Jombor. Jadi dari Terminal Jombor yang mau ke Tangerang sama ke Muncul ada itu 2 unit. Pemberangkatan jam berapa nih? Untuk Tangerang angkatan jam 6 pagi. Untuk yang Muncul angkatan setengah 7 pagi. Ya. Itu misalkan penumpang pengen rumahnya misalkan di luar Jombor, tapi terlintas untuk unit tersebut, bisakah pesan di agen mana aja? Mungkin yang dilintasi agen mana aja itu bisa kita selalu memberikan istilahnya karena masyarakat sekarang kemudahan berkaitan dengan medsos. Fasilitas mungkin HP yang sudah mulai modern tidak seperti zaman saya dulu. Jadi tidak harus kita naik dari agen. Jadi bisa by phone, kemudian pembayarannya bisa transfer ke agen. Nanti bisa menunggu di rute yang kita lintasi. Misalkan belinya di Jombor, mau naik di depan bandara di Sucipto bisa. Mau naik dari Janti bisa. Mau naik dari Giwangan bisa. Namun kalau dari Jombor, misalkan mau naik dari Giwangan, mau naik dari Terminal Klaten, itu biasanya sesama agen pasti ada komunikasi. Nah, biar tidak terjadi miss, biar tetap pelayanannya sama, meskipun tidak membeli di agen yang dia naiki pada saat itu. Oh siap. Berarti intinya cuma satu syaratnya, beli tiket. Betul sekali. Nah, syaratnya cuma satu, beli tiket. Nah, ini kelebihan, kemudahan juga dari PO Sudiro Tenggajaya untuk memfasilitasi dan juga biar penumpang mudah untuk bisa menaiki PO Sudiro Tenggajaya. Tepat sekali. Nah, betul. Untuk ini pelayanan di PO Sudiro Tenggajaya khususnya di Divisi Merapi Raya yang jenengan tekankan untuk kru biar penumpang merasa nyaman. Terus saya tahu di sini banyak yang bilang aku nerak numpak Sudiro ora. Nah, itu apa sih resepnya kok bisa sampai penumpang bilang kayak gitu? Ya, resepnya kita selalu satu, ramah. Mulai dari senyum sapa, cara kita menempatkan penumpang itu sesuai dengan tempatnya. Kemudian memberikan ketepatan waktu, karena rata-rata penumpang itu sudah paham dan sudah tahu
kalau naik armada ini nanti sampai Sampai Jakarta jam sekian, gitu. jam Udah berapa. tahu, ya. Kemudian fasilitas kita selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik lah, meskipun kita selalu open untuk keluhan, pengaduan, karena itu akan menjadi istilahnya Untuk kemajuan di divisi ini ya. betul sekali, Nah, sebuah di koreksi Jaya. untuk kita bisa menjadi Kritik membangun, minimal lebih baik, Mas. Oke, siap lah. Makanya kru-kru itu selalu kita himbau pada saat penurunan penumpang, selalu kita berusaha turunnya mana, nanti pengen turun di mana. Kemudian kita mungkin pelayanan dari kaitan masalah snack, pembagian snack, Itu yang kemudian terutama, nggih. makan. Nah, kemudian terus selalu mengingatkan untuk mungkin nanti pada saat mau makan di rumah makan Rauseco, mulai dari tempat untuk tempat ibadah, toiletnya, kemudian menunya kita sampaikan juga. Gitu. Namun memang sebagian besar untuk pelanggan Sudiro Tunggajaya itu sudah tahu. Siap. Oke. Nah, ini untuk pelanggan baru yang mungkin mau mencoba Sudiro dan biar betah, itu sebenarnya itu fasilitas dari tiket yang dibeli itu didapatkan apa saja? Fasilitas dari unit, Dari tiket yang pastinya untuk armada premium dan Nggih. reguler ya. Nggih. Untuk regulernya itu mungkin tiap PO mempunyai bahasa yang berbeda-beda, karena Nggih. ada ekonomi, VIP, VVIP, kemudian super eksekutif maupun Nggih. eksekutif. Nah, kalau di Sudiro ini ada dua, satu reguler, satu premium. satu reguler, satu premium. Nah, ini Inilah perbedaannya. Untuk reguler itu armada yang tidak dikejar waktu, dalam artian ada crashnya. ada crash. Dari barat ada crashnya, Dari kemudian dari timur juga Juga ada ada. crashnya. Iya. Kemudian untuk unit premium itu memang armada dengan CC besar ataupun berbeda dari reguler, dengan Iya. fasilitasnya pun juga berbeda. berbeda. Tarifnya juga Tarifnya juga berbeda, berbeda. jumlah seatnya berbeda, Untuk jarak ketepatan tempuh waktu, jarak tempuhnya juga beda. berbeda. Kenyamanannya Nyaman pun juga pastinya pasti juga beda. Nah, berbeda. itulah kelebihannya ya. Apa yang biasa disebut dengan TikTok itu ya? Begitu Betul Pak di PO Sudiro Tunggajaya yang ada sebutan TikTok. Nah, mungkin awal mulanya beliau Ki Agus Muhammad Siddiq membuat terobosan ini mungkin suatu hal yang tidak mungkin, karena dulu itu tidak ada namanya bis malam. Itu dulu berangkatnya siang. Iya, benar. Tidak ada berangkat pagi, Berangkat tidak pagi ada ada. berangkat malam, tidak ada. Namun karena kita melihat dengan kemajuan dan fasilitas adanya tol Trans Jawa, Nah. akhirnya masyarakat beralih karena jarak tempuhnya Jarak pun tempuhnya juga sudah sudah cepat, dekat. iya, Nah. iya. Tidak ada unsur macet, tidak ketemu sepeda motor, truk-truk jalan kayak dulu lagi. Betul sekali. Nah, untuk ini apa namanya, selama menjadi korwil nih, ada nggak keluhan yang jenengan rasakan, walaupun itu dari kru sendiri tidak tahu, untuk jenengan pribadi sendiri? Ya, Tepat nggak? keluhan itu sebetulnya banyak sih, cuman memang kita berupaya bagaimana, karena kita itu tim, Nggih. mengurai permasalahan itu secara bersama-sama. Ya. Ya, terkadang memang ada yang mengatakan divisi 4 itu kaku, divisi 4 itu ya kejam dan lain sebagainya. Nah, bagi saya kita punya prinsip masing-masing. Iya, benar. Kita melakukan hal tersebut karena kita sayang dengan kru. Nggih. Kru itu juga punya keluarga, punya harapan, ada yang ditunggu di rumah. Iya, Makanya benar. kalau kita tidak mengingatkan, jika terjadi hal sesuatu yang akan dirugikan, pasti keluarga itu nomor satu. Nomor satu. Nomor satu keluarga. Yang kedua juga kan Nah. bawa nama bendera. Betul sekali. Nah, jangan sampai kan jelek lah. Kalau udah namanya jelek, otomatis ki korwile sapa lah jenengan. Nah. Makanya jenengan suka kadang mikir sendiri, aduh iki piye. Leres mboten? Betul sekali, Nah. Om Teguh. Ya, namanya orang banyak, tidak semudah kita mengatur. Nggih. Harus pas dengan apa yang kita mau. Tapi minimal teman-teman itu juga sudah dewasa, jadi kita kalau tidak, istilahnya ada kata-kata dablek lah kru itu kadang-kala, yaitu memang saya memang agak menggunakan temperamen tinggi. Tapi karena ciri khas orang Jawa Timur ya, Nggih. nah, bagi saya lebih baik disampaikan, selesai, nggih. Habis kita itu memulai dari nol lagi, daripada nanti kita cuma Gerundel ya. pendem akhirnya timbul kebencian. timbul kebencian. Saya tidak mau. Kalau bagi saya, kita menegur karena kita memang ada rasa perhatian. Perhatian juga, Nah, sayang dan ingin sayang berubah. juga dengan kru. Ya. Betul sekali. Nah, tadi ada kata-kata dablek. Nah, Pernah nggak nemuin kru yang kayak gitu? ada. Bukan saya.
Saya Mungkin pernah ini. pernah saya dulu ndablok. Saya pernah ditegur bener. Kowe ora tau nganggo peci. Seragaman ora nganggo peci, padha wae ora. Siap, salah. Tapi habis itu beliau udah begitu saya pakai, saya minta maaf, akhirnya udah selesai. Guyon meneh. Jadi memang ada waktunya bercanda, ada waktunya serius. Payah kerja ya kerja, payah guyon ya guyon. Nah, pernah nggak nemuin kru kayak gitu? Banyak Om Teguh. Banyak. Mungkin generasi sekarang itu kita terkadang juga tidak tidak istilahnya mengingkari. Kadang kru itu juga ada rasa capeknya juga karena tidak paten juga unit rute 01 misalkan itu harus jalan rute 01 enggak. Kalau ada teman yang trouble kita rolling. Jadi terkadang terkadang baru datang dia udah capek, kita juga udah ngerti rasanya bagaimana. Tapi karena memang ini tuntutan dari ya mau kebutuhan mau tidak mau namanya pelayanan ya kita harus siap lah pokoknya. Mengesampingkan semuanya. Tapi pernah nemuin kayak gitu? Aku ngene dan aku ngene sering. Tapi tetap dilaksanakan sebenarnya ya. Ya sebetulnya mau sampai dengan dongkol. Pokoknya prinsip saya laksanakan dengan senang. Berdamailah dengan keadaan. Karena kerjaan itu tidak bakalan sesuai dengan kemauan kita. Meskipun kerjaan ini tidak bisa membuat kita kaya, membuat kita bisa punya tabungan miliaran rupiah, tapi minimal kita bisa menghidupi anak istri di rumah. Ya itu yang penting nomor satu. Pernah juga beliau ya Bapak Ki Agus Muhammad Siddiq pernah itu bilang juga kerjanya Sudiro iki nek nyuguh iki ora bakal iso. Tapi nek nggo nyukupi karo keluargamu, insyaallah iso nek bersyukur. Pernah beliau gitu. Makanya tetap bersyukur dengan keadaan wes ora usah grundel. Nah, makanya kayak beliau ini ya, kayak Danderi ini, saya lihat semakin hari semakin wah tambah makmur aja ini. Walaupun pikirannya sebenarnya nggak tahu kemana. Terus ini harapan kedepannya di divisi Merapi Raya ini untuk PO Sudiroto Gajah itu apa? Harapan saya karena memang kita sudah tahu beliaunya baru berduka, ya kita juga bisa memaklumi. Namun memang kita tidak bisa menutupi bahwa kebutuhan keinginan pasar di dunia perpisahan ini memang penumpang itu sudah mengharapkan. Terkadang memang beliaunya juga dapat WA langsung dari penumpang. Kok unitnya tidak diganti? Kok unitnya cuman ini? Nah, namun kita berupaya karena memang kondisinya juga semua pengusaha pun juga mengalami karena krisis COVID ini. Tapi pastinya semoga ke depan insya Allah beliaunya sudah aktif kembali. Amin. Dalam artian jelang 1 tahun lah seperti yang beliau katakan, setelah 1 tahun beliau insya Allah akan ada kejutan lagi ya. Katanya lagi. Memang Sudiro tuh penuh dengan kejutan luar sih. Betul sekali. Termasuk di divisi 4 ini juga nanti juga akan ada kejutan lagi, bener ini? Penuh dengan kekocakan dan kekejutan. Nah itu, dan juga penuh dengan kegendutan. Nah ini dikit ini untuk unit yang di belakang ini. Nah ini memang bener-bener rame ya. Ini memang untuk variasi ini memang dari kru sendiri ini kan pasti ada himbauan dari jenengan. Iki bisa truk ora ana apa-apa deh. Pernah nggak itu? Ya mungkin kita juga harus mengikuti perkembangan di dunia perpisahan ya. Karena penumpang itu juga melihat kreativitas dari teman-teman kru. Kita mengikuti aja karena tidak juga istilahnya tidak banyak juga teman-teman itu juga menginginkan Sudiro bisa mengikuti seperti yang lain. Ya minimal lah kita mengikuti tapi ya tidak berlebihan lah ya. Tidak terlalu berlebihan. Dan juga jangan sampai menjadi beban di kru. Betul sekali. Itu. Nah terus ini dan kira-kira nanti kedepannya itu akan ada kejutan apa? Ini bocoran ya. Bismillah, mudah-mudahan dikasih tahu. Kalau dikasih tahu alhamdulillah, kalau enggak ya tetap berdoa. Apa? Mungkin kayak kemarin mungkin kan pada teman-teman itu pada kaget. Kok Burjo ditarik? Kok dijoli Bavika? Nah, gitu kan? Orang-orang pasti pada tanda tanya, itu ada apa? Kok ada dom ke sini gitu? Mungkin kedepannya apakah akan ada kejutan yang lain? Dijawab nggak ya? Dijawab nggak ya? Dijawab nggak ya? Ya, sebuah inovasi memang selalu kita berupaya dengan tiap pengurus divisi. Kebetulan
paling dekat sini mungkin divisi 2 Wonogiri. Oh ya. Yang mimpin beliau Bapak Dodi. Nah, Bapak Petrus Dodi Widianto. Nah, tepatnya namanya. Saya juga baru tahu namanya kemarin pada saat vaksin di Jakarta. Baru tahu nama aslinya, panjangnya ya. Baru tahu nama panjangnya. Ya, mungkin beliau di dunia perbisan senior saya. Makanya kita selalu berinovasi, saling memberikan tukar pikiran ataupun sebuah sharing yang akan membawa Sudiro ini bisa semakin solid dan lebih baik. Makanya kayak kemarin untuk Bruja dan Pumba itu memang ya sebetulnya kita juga berharap dapat armada tersebut, namun karena ada dari divisi 2 yang memang lebih membutuhkan, makanya kita matur sama beliaunya. Itu pun juga sesuai dengan keadaan pasar ya? Betul sekali. Dengan keadaan pasar. Nah, itulah inovasi. Tidak selamanya armada itu akan menetap. Seperti Babika itu pun juga kita belum pernah terbayangkan. Kalau ada armada osor yang mau datang ke divisi 4. Nah, itu makanya kan penuh dengan kejutan ya. Ya, penuh dengan kejutan. Dan ini sebentar lagi akan ada kejutan. Nah, lagi. Itu. Nah, ini berarti kalau udah akan nggak mau dibocorkan sekarang. Nah. Jadi mohon doanya buat teman-teman semuanya ya kan, buat PO Sudiro Tunggajaya untuk semakin maju dan semakin solid, khususnya juga di divisi Merapi Raya. Mungkin ada pesan dan kesan? Pesannya apa ya? Apa? Ya pesannya kita selalu menunggu kritik saran dari teman-teman. Siap. Sekiranya untuk membangun dan kita selalu open. Siap. Jadi mau kritik yang pedas sekalipun akan kita terima. Tetap terima karena kritik itu jadi cambuk kita untuk berusaha menjadi lebih baik, memberikan pelayanan lebih baik. Ya itulah istilahnya keseriusan kita dengan membuka pengaduan. Nah, itu. Pokoknya jangan sungkan-sungkan mau main, mau komunikasi, mau menambah persaudaraan, seduluran salawase. Nah, itu nomor 1 bagi kita. Nah, kita sambil sharing, sambil istilahnya saling bertukar wawasan. Jadi misalkan ada kayak Bismania nih, misalkan mau ngupload ngesut di sini, boleh? Boleh. Nah. Silakan, tidak ada batasannya. Nah. Namun namanya orang timur itu pasti ada unggah-ungguh. Ya, pokoknya sesuai prosedur aja. Sesuai prosedur ya. Pak, yang ada di sini siapa dituakan, silakan. Kita selalu open. Yang pastinya buat teman-teman, saya dulu juga berawal dari mania. Silakan kita menggunakan media sosial itu dengan baik. Dan benar, tidak usah terlalu menjatuhkan yang satu. Menjatuhkan satu dengan yang lain. Tidak usah terlalu mendewa-dewakan sebuah PO, karena pada saatnya nanti teman-teman merasa tidak dihargai, kemudian pindah ke satu PO lagi, ini nanti akan menjadi sebuah cambuk sendiri ya. Nah, akhirnya di jalan pun kita juga ketemu. Ya. Nah, jadi buat teman-teman yang sekiranya pengen ngesut di divisi Merapi Raya, monggo silahkan. Yang penting tetap dengan sesuai prosedur. Dalam arti permisi, assalamualaikum, kula nuwun. Ngoten nggih? Nah, pokoknya ini langsung dari Korwilnya ya, sudah mengizinkan, tetap sesuai dengan prosedur. Ya. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan lagi ini? Apa? Ayo. Apa ini Mas Teguh? Wah, sepertinya kita sudah kehabisan kata-kata. Sudah kehabisan kata-kata. Kalau kehabisan kata-kata, ini hanya untuk bahasan. Saya juga meminta kata-kata dari jenengan, kira-kira apa? Monggo. Apa ya? Ya, jadilah kita menempatkan diri jangan seperti wasit. Wah, apa dalam itu? Kehidupan. Karena kalau kita hanya jadi wasit, taunya kita akan memberikan sebuah hukuman. Jadilah kita sahabat yang baik, teman yang baik, biar kita sama-sama enak dalam gitu artian ya seperti semboyannya Bismania. Apa itu? Seduluran salawase. Ya, jadi intinya jangan menjadi wasit yang hanya bisa menjatuhkan hukuman tanpa meringankan. Nah, betul sekali. Gitu. Oke, siap. Jadi itu teman-teman kata-kata dari beliau memang benar-benar sangat bijaksana. Seperti tadi yang banyak kru dari divisi Merapi Raya, saya tanya, pokoknya tegas, bijaksana, baik gitu. Jadi sekiranya cukup sekian
bincang-bincang saya dengan langsung Korwil Divisi 4 Merapi Raya, Bapak Heri. Saya dan Bapak Heri mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada candaan kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya dan Bapak Heri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam El Husla, salam Indonesia sehat.